Bertemu kembali dalam SLM 125 menit. Kita sampai kepada generasi yang ke-15, Peleg. Arti nama, kita akan melihat. Peleg terbagi, pemisahan atau pembelahan. Peleg dilahirkan 1757 tahun setelah kelahiran Adam. Peleg memperanakan Rehu pada usia 30 tahun. Peleg hidup 209 tahun lagi dan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Peleg mati pada usia 239 tahun, 1996 tahun setelah kelahiran Adam. Kejadian 11 ayat 18-19, 1 Tawarikh 1 ayat 25. Rentang umurnya tiba-tiba diperpendek menjadi separuh dibandingkan dengan umur Eber. Oleh sebab itu, Peleg adalah orang yang pertama mati dari antara 10 generasi setelah Erbah. Peleg hidup semasa dengan Nuh selama 239 tahun. Nama Peleg tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus di kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 35. Zaman Peleg adalah zaman ketika bahasa dikacau balaukan dan umat manusia diserahkan sebagai akibat peristiwa Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1-9. Frasa sebab dalam zamannya bumi terbagi di Kejadian 10:25 menunjukkan bahwa ketika orang-orang membangun Menara Babel, Allah membuat mereka tidak saling mengerti lagi bahasa masing-masing, sehingga mereka terbagi menjadi bangsa-bangsa dan tujuan mereka tidak tercapai. Kejadian 11 ayat 9. Di dalam situasi yang tidak dapat berkomunikasi, mereka tidak dapat melanjutkan pembangunan menara yang rumit tersebut dan akhirnya terserat ke seluruh bumi. Alkitab mencatat bahwa kota di mana menara tersebut dibangun memperoleh namanya berdasarkan peristiwa mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Sebab disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Meskipun umat manusia telah mengalami kedahsyatan penghakiman air bah yang terjadi di seluruh dunia, karena kejahatan manusia yang besar, mereka kembali melupakan kedahsyatan penghakiman tersebut dan membangun Menara Babel sehingga membangkitkan murka Allah. Peristiwa terunik di zaman Peleg adalah umur manusia diperpendek separuh dibandingkan dengan zaman Eber, ayahnya. Peleg adalah orang yang pertama mati dari antara 10 generasi bapa leluhur setelah Nuh. Umur Eber mencapai 464 tahun, tetapi umur Peleg hanya mencapai 239 tahun. Rehu 239 tahun dan Serug 230 tahun. Umur mereka hanya ratusan tahun dan mereka tidak menikmati umur panjang seperti nenek moyang mereka. Mereka hidup hanya sekitar setengah dari umur nenek moyang mereka. Setelah Erbah, Peleg adalah bapa leluhur yang pertama mati secara tiba-tiba. Sedangkan bapa leluhur saleh lainnya dari garis keturunan Sem masih hidup dan sehat. Umur manusia pada zaman Peleg secara tiba-tiba dikurangi menjadi separuh. Pengurangan ini membuktikan bahwa Peleg dan orang-orang di zaman itu tidak takut akan Allah dan melakukan dosa yang besar di hadapan Allah. Mazmur 55 ayat 24, Amsal 10 ayat 27. Pengkhotbah 8 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Dosa telah menyebabkan pengurangan umur tersebut adalah bukti tantangan terhadap Allah dengan membangun Menara Babel, yang bisa diketahui dari ayat, dalam zaman Peleg bumi terbagi. Manusia seharusnya mengenang penghakiman Allah yang mengerikan, yang menghancurkan umat manusia dalam air bah dan memutuskan hubungan dengan dosa, serta berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi mereka mengumpulkan beragam hikmat manusia dan mulai membangun Menara Babel dengan kekuatan sendiri agar dapat terhindar dari penghakiman Allah. Kejadian 11 ayat 3-5-4. Tindakan ini merupakan surat tantangan terhadap Allah yang berasal dari benih pemikiran yang jahat, bahwa penghakiman air bah itu tidak adil. Bahkan Peleg, anak Eber yang saleh, telah diperdaya oleh godaan mereka, sehingga berkompromi dengan materi dan berkuasa,
materi dan kuasa yang kasat mata. Akhirnya dia melakukan dosa besar terhadap Allah dengan turut serta dalam pembangunan menara Babel. Setelah air bah, ombak, dosa, dan kejahatan telah menerjang sampai kepada keturunan Saleh Sem. Situasi tersebut mirip dengan zaman Nuh ketika dosa telah memenuhi dunia. Bahkan anak-anak lelaki Allah tergoda dengan kecantikan anak-anak perempuan manusia, dan mereka menikah. Kejadian 6 ayat 2. Kejatuhan orang-orang saleh dari garis keturunan Sem adalah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi Allah, sampai-sampai dia menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Hal tersebut merupakan alasan utama terjadinya penghakiman air bah. Kejadian 6 ayat 5-7. Demikian pula Peleg seharusnya meneruskan iman dari garis keturunan Sem, tetapi dia berdiri di jalan dosa. Sikap ini adalah sebuah dosa besar yang dapat mendatangkan kutukan besar, seperti penghakiman air bah. Seandainya tidak ada perjanjian pelangi setelah air bah, jadi pengurangan drastis terhadap umur manusia adalah zaman Peleg dapat ditafsirkan sebagai sebuah bentuk penghakiman Allah terhadap manusia. Bahkan Nuh, generasi ke-10 dari Adam, masih hidup 10 tahun lagi setelah kematian Peleg, generasi ke-15 dari Adam. Peleg yang telah berpartisipasi di dalam perbuatan dosa menerima penghakiman Allah, umurnya diperpendek dan mendadak mati. Peleg hidup semasa dengan Abraham, generasi ke-6 dari Peleg, selama 48 tahun. Kalau kita melihat kronologi bapak-bapak leluhur di referensi 1, terlihat bahwa Abraham hidup semasa dengan 10 generasi nenek moyang dari Nuh, sampai dengan Terah di silsilah Sem. Ada kemungkinan bahwa Nuh, Sem, Arpaksad, Selah, Eber telah bermigrasi menuju Haran pada zaman itu. Oleh karena itu, sebelum meninggalkan Ur Kasdim, Abraham mungkin hidup bersama dengan Peleg, Rehu, Serug, Nahor, dan Terah yang tidak menjaga kemurnian iman mereka. Pada usia 48 tahun, Abraham menyaksikan Peleg, nenek moyangnya, mati secara mendadak di usia yang pendek, 239 tahun. Sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tahun berikutnya ketika Abraham berusia 49 tahun, dia juga menyaksikan kematian kakeknya Nahor pada usia 144 tahun. Umur yang sangat pendek. Mereka telah dibuang oleh Allah karena iman mereka telah sangat berubah. Kematian mereka pasti telah meninggalkan kesan dan kesadaran yang mendalam kepada Abraham. Allah telah memanggil Abraham dan memisahkannya dari antara para nenek moyangnya. Kejadian 12 ayat 1. Demikian kita sudah belajar generasi ke-15 tentang Peleg. Sampai jumpa kembali di generasi berikutnya. Tuhan menolong kita. Amin.